dalam bentuk amalia, tetapi untuk kita meneruskan amalia ini butuh pembelajaran, butuh tadabbur, ya. Berarti kita harus mengkaji yang sudah dijabarkan atau telah dikalamkan oleh amalia tadi, ya. Yang dikalamkan di amalia yaitu di Al-Quran, ya. Itu yang dikatakan tersurat, ya. Qiraat dan qiraat, baca arti dan ayat. Ini yang harus kita kaji, ya. Contohnya kita lihat gerakan, ya, af'al, ya. Kalau af'al itu gerakan manusia, ya, gerakan Tuhan kepada manusia itu af'al. Tapi kalau sudah gerakan Tuhan sendiri itu dikatakan fi'il, ya. Lalu gerakan itu mana yang jatuh ke amalia, berarti itu gerakan yang maknanya hakikat, ya. Zohir kita ini kan amalia ini, ya, syariat kita, ya. Zohir dan batin ini adalah syariat kita. Ini yang dikatakan amalia, ya. Apabila dia bergerak, ini berarti dia adalah ada bentuk hakikat di situ, ada yang menggerakkan di situ. Makanya dikatakan gerak-gerik, ya. Gerak ini dia bergerak karena ada yang menggerikan. Makanya mungkin tidak ada bahasa amalia kalau gerakan itu tidak ada, ya. Tidak ada mungkin bahasa hakikat kalau gerakan amalia ini tidak ada, ya. Gerakan zuhir kita ini, ya, gerakan syariat kita ini, ya. Contoh kita duduk dalam sholat, ya. Harus bedakan kita dengan duduk di warung, ya. Karena duduknya dalam sholat itu adalah duduknya hakikat, ya. Duduknya amalia, duduknya zohir, berarti harus ada tadaburnya di situ. Berarti ini harus beda dong dengan duduknya di warung, dengan duduknya zohir di luar, ya. Padahal itu sama-sama duduk loh, ya. Duduk di warung, duduk di masjid, ya. Makanya kebanyakan kita itu duduk di masjid, hadir di masjid dengan sifat kemanusiaan, ya. Makanya kita pembawaannya dalam masjid itu ngantuk, ya. Kalau dengar khutbah berjam-jam kita ngantuk gitu. Karena apa? Karena kita menyamakan duduk di masjid dengan duduk di warung, ya. Tapi duduk di masjid memiliki hakikat, ya. Berdiri sholat, ya, capek, tulang pinggang sakit, ya, sendi-sendi mau patah semua, ya. Karena kita di situ kuantitasnya masih berdiri sama dengan berdiri antri minyak tanah, ya. Berdiri antri minyak tanah kita samakan dengan berdiri di masjid, ya. Makanya yang berdiri di masjid sudah berkualitas manusia. Makanya manusia itu ada rasa sakit, ada rasa ngantuk, ya, ada rasa capek, ada rasa pikiran kemana-mana. Itu manusia. Tapi kalau berdirinya hakikat, duduknya Tuhan, berdirinya Allah tadi, ini Tuhan itu tidak punya apa-apa, ya, tidak memiliki ngantuk, ya, tidak memiliki capek atau apapun. Berarti kita sudah bisa memahami peningkatan amalia kita yang mana yang setelah semua dikaji, wujudnya ilmu dinaikkan ke atas berwujud iman, iman berwujud akidah, dan akidah berwujud akal, dan akal akan berhadapan dengan adab akan kita duduk di ilmu, ya. Begitu sahabat beriman, ya. Naik makomnya lagi, kita naik lagi di makom, kita meninggalkan iman, naik di makom ilmu, ya. Ya ayyuhallazina amanu, ya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu, sesungguhnya takwa, ya. Jangan cuma duduk di iman, ya. Oh, berarti ada batas ilmu, ada batas iman, ada batas akidah, batas akhlak dan adab dan akal, ya. Makanya apalagi kita tidak mau berkalam terhadap amanah Allah, ya. Ini berakibat fatal sahabat beriman, ya. Contohnya kita ambil seperti sifat rahasia, ya.
Rahasia itu sahabat beriman ya, ada yang dikatakan sirha, ada juga yang dikatakan sirhu. Ya. Nah, ini adalah makom-makom yang membedakan. Ya, makanya lain makom, lain bahasa. Ya, jangan semua kita sampaikan makom-makom, semua kita kumpul, lalu kita bahas, akan terbentur. Ya. Ya, makanya banyak yang mengatakan Tuhan itu zat. Tuhan itu laisa kamislihin. Ya. Nah, ini terbentur dia. Nah, ini adalah makom-makom yang membedakan. Nah, makanya kita harus membedakan makom tersebut. Ya. Nah, contohnya kita ambil dari suatu pandangan, yaitu rahasia di atas rahasia. Nah, makanya di sini kita sebagai calon-calon yang menyelamatkan umat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita di sini sebagai calon-calon yang menyelamatkan umat. Ya, menyelamatkan anak, menyelamatkan suami, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan saudara, menyelamatkan tetangga. Ya, berarti kita harus dengan bekal ilmu. Ya, bekal ilmu, amal dan ibadah, harus memiliki wawasan yang sangat luas. Ya, jabariyahnya yang sangat luas. Jangan kita miskin ilmu terus di sini. Ya. Jangan kita tidak so tahu ya, jangan kita nggak apa-apa, itu tidak penting lah. Ya. Kalau yang mengatakan begitu itu sifat-sifat jahiliyah. Orang-orang terdahulu itu nggak mau begitu dia. Ya, nggak mau berilmu. Ya. Ya, begini-begini aja. Nggak usah perlu berilmu. Itu jahiliyah. Ya. Orang-orang terdahulu tuh. Ya. Nah, jadi seperti kita contohkan rahasia di atas rahasia. Ya. Jadi apa yang dikatakan rahasia yang berwujud rahasia ini? Lalu apa dari apa mewujud di atasnya rahasia? Ya, makanya kita harus bisa memahami ya. Kita percontohkan dengan makom kajian, yaitu posisi diri kita. Ya, posisi diri tempat Allah itu berdiam. Ya. Nah, makanya dikatakan aku ada di dalam dirimu sendiri, kenapa kamu tidak tahu? Ya, kalau kita tidak mengenal mana diri wujud diri yang makomnya Allah atau berdiamnya Allah di dalam diri kita, ini kita tidak bisa mengenal Tuhan, ya. Atau kita katakan kolbi muminin baitullah. Ya, cuma di sini diri mana yang bisa menampung kodrat wujudnya tadi? Dan seperti apa wujud yang harus ada di dalam diri tersebut? Lalu bagaimana kita proses tajalinya? Itu harus kita kuasai. Ya. Mana rahasia di atas rahasia, berarti kita harus ingat mana rahasia hakikat bagi Allah, wujud bagi diri kita. Mana rahasia wujud bagi diri ya, adalah hakikat Allah, mana diri yang hakikat Allah, mana wujud Allah yang berhakikat diri. Dan ini harus terlihat di dalam pelaksanaan tajali. Ya, tidak sekedar kita hanya mengakui. Ya, kalau kita mengakui, iblis juga mengaku. Ya. Kalau kita rajin sholat, iblis juga rajin sholat, sahabat beriman. Ya, dia lebih rajin daripada kita. Kalau iblis juga ngaku dia sebagai juga hafiz Al-Quran. Ya, kalau iblis dia baik, dia juga yang paling baik. Ya. Mana yang tidak ada pada iblis? Yang tidak ada pada iblis adalah tauhid. Ya. Yang tidak ada pada iblis adalah tauhid, tafrid dan tajrid. Berhubungan dengan Tuhan, merasakan Tuhan, mengalami Tuhan. Makanya beda. Mereka hidup tidak pakai anasir, kita hidup pakai anasir. Mereka hidup tidak pakai bentuk, kita hidup pakai bentuk. Karena apa? Karena kita dimuliakan. Ya. Derajatnya lebih tinggi kita tuh. Ya. Makanya binatang itu tidak ada yang berdiri ya, melata semua.
Ya, kalau bedanya kita dengan yang jin, malaikat, itu mereka lebih tinggi derajat kita. Ya, mereka tidak diberikan anazir. Ya, tidak kelihatan mereka. Kita ini dimuliakan, ya, diperlihatkan kebesaran Allah itu sendiri. Makanya kita harus menjalani masa tafrid dan tajridnya, tauhid, tafrid dan tajridnya. Kita bagaimana berhubungan, merasakan dan mengalami. Ya, lalu di mana dikatakan di situ wujud Allah dalam batin, atau kita sebut juga dengan sifat sir usir. Sir usir itu rahasia di dalam kerahasiaan tadi. Ya, mana wujud diri yang rahasia, atau mana hakikat Allah bagi diri kita yang dirahasiakan. Makanya kalau kita berpikiran pakai akal di sini, kita nggak bakalan mengerti, sahabat beriman. Ya, kalau kita memahami dengan pikiran, kita nggak bakalan mengerti apa makna rahasia ini. Ya, kalau kita mengerti dengan akal, bahkan kita tidak akan mampu memahami apa yang dikatakan rahasia ini. Ya, makanya kita akan salah memperjemahkan. Ya, kita lihat kitab judulnya Marifatus Sir. Aduh, ini pakai sir ya, ini rahasia. Berarti ilmu ini jangan dipamerkan, jangan disampaikan kepada orang awam, nanti akan salah paham karena ini dirahasiakan. Banyak yang salah paham dengan ilmu tauhid, sehingga ilmu ini tenggelam. Ya, tenggelam dia. Kenapa? Banyak yang tidak pengetahuan kita tentang tauhid tadi, ilmu sir. Ya, padahal sir itu dikatakan jasad. Ya, itu rahasia Allah yang jasad itu. Makanya sudah dikatakan di dalam kutsinya Allah, sesungguhnya manusia itu adalah rahasia, rahasiaku. Ya, sesungguhnya manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya manusia. Ya, tidak ada yang tahu di situ kecuali dirinya sendiri. Ilmu sir ya, marifatus sir. Aduh, ini ilmunya Siti Jenar nih. Ini yang pokoknya macam-macam dah. Ada yang dibilang sesat lah, ada yang dibilang macam-macam dah. Kenapa? Karena kita kurangnya pemahaman. Ya. Makanya sudah dikatakan dari awal, sir itu rahasia tapi tidak sama dengan rahasia manusia. Ya, rahasianya Allah tidak sama dengan rahasianya manusia. Contohnya apa? Ayat di dalam Al-Qur'an mengatakan, ya, sesungguhnya ruh itu adalah rahasiaku. Ya. Tidak ada yang tahu, ya. Artinya tidak ada yang tahu, manusia itu hanya diberikan pengetahuan sedikit tentang ruh. Ruh ini sebenarnya siapa gitu. Ya. Ruh ini kan sandaran jasad, berarti ruh itu yang di jasad itu. Ya, ini yang rahasia. Yang dikatakan ruh itu jasad. Ya. Itu alam namanya. Yang bagaimana dia menyimpan perbendaharaan rahasia-rahasia Allah di dalamnya. Segala macam potensi-potensi, ya, kekeramatan, ya, bagaimana juga tentang mujizatnya Tuhan, semua ada di dalam diri manusia. Ya. Tuhan itu artinya Allah itu dia membentuk diri manusia itu dengan sebaik-baiknya, dengan semulia-mulianya, dengan seindah-indahnya. Ya, tidak terkurang apapun. Ya. Tinggal kita bagaimana, mampu enggak kita mengambil potensi di dalam itu. Mampu enggak gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal sudah diberikan semuanya, tapi kita tidak mampu mengambilnya. Ya, kenapa? Karena kita masih manusia. Ya. Masih potensi pakai kodrat manusia. Kodrat makhluk namanya ya. Makhluk itu bukan kayak binatang begitu ya, bukan berarti kita ini binatang, bukan. Martabat kita kayak makhluk. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu mengatakan, hai orang-orang kafir ya, hai orang-orang kafir. Ya, Tuhan itu tidak menyebut ke lain-lain, menyebut dirimu sendiri.
Ya, kalau memang Al-Quran itu petunjuk diri kita. Ya, nah begitu. Kalau kita untuk membelajarkan diri itu, semua apa yang dikatakan di dalam Al-Quran harus masuk ke dalam diri. Nggak boleh kita keluar. Kalau kita keluar itu kita menghujat yang lain-lain itu. Ya, kamu kafir, kamu kafir, kamu sesat, ya sudah gitu. Namanya menghujat, berarti Tuhan membelajarkan kita untuk menghujat manusia. Nah, ya. Kalau Allah berkata sedemikian, berarti Dia berkata kepadamu. Ya, jangan lagi kamu mentujukan kepada orang lain. Ya, karena Al-Quran adalah petunjuk manusia. Ya, petunjuk dirimu. Ya, begitu. Hai orang-orang yang sesat. Mana yang sesat? Nah, apakah kita ini sudah menuju jalan kembali atau kita masih sesat di dunia ini? Hai orang-orang yang kafir. Mana yang kafir terhadap diri kita? Apakah kita masih menyekutukan Allah dengan diri kita? Ya, sehingga kita tidak mampu beriman kepada Allah, mampu beriman kepada Al-Quran, mampu beriman kepada Nabi Muhammad yang ada di dalam diri kita. Makanya kalau saya kemarin buka potensi rahasia kitab itu. Ya, ada 4 potensi di dalamnya. Itu yang dikaji, yang 4 itu kitab itu. Ya. Nah, makanya kalau mau ingin menyempurnakan Al-Quran 6666, baca dirimu. Ya, karena diri Muhammad itulah Nabi Muhammad, karena dirimu dan Nabi Muhammad itulah yang menyembunyikan penyempurnaan Al-Quran menjadi 6666. Ya. Nah, diri Nabi Muhammad itulah, mana dirimu Nabi Muhammad itu di dalam dirimu? Mim hamim dal tu mana? Ya. Untuk mampu menyempurnakan Al-Quran 6666 itu. Makanya kalau kita tidak mengerti dengan makna rahasia, maka kita akan salah memperjemahkan. Ya, makanya butuh bagaimana mentadaburi Al-Quran, makna-makna Al-Quran menjadi sebuah kulima atau dikatakan intan di dasar laut. Ya. Apa yang dikatakan salah kita memperjemahkan? Ya, rahasia bagi Allah bukanlah sesuatu yang dirahasiakan. Tetapi yang dikatakan rahasia adalah kodrat. Ya, jasad. Ya, jasad itu rahasia. Baik wujud kodrat diri yang berasal dari rahasia dan baik juga diri pada sifat dan zat Allah yang mewujud pada diri juga itu disebut rahasia. Ya, jadi rahasianya Allah itu tidak menyembunyikan. Ya, contohnya soal tentang dalam Al-Quran tentang ruh. Ya, hanya Allah yang tahu. Untuk apa Al-Quran diturunkan kalau cuma hanya Allah yang tahu? Nah, lalu kita berpikir lagi di situ. Ya, karena Al-Quran ini sebagai pedoman orang-orang yang berpikir, sebagai pedoman orang-orang yang berakal. Ya. Oh, berarti ruh itu hanya Allah yang tahu. Oh iya ya, bagaimana aku bisa bertajali dengan Allah? Kalau saya masih manusia kan nggak tahu ini. Tapi harus bagaimana Tuhan itu yang bernama Allah menyelimuti saya, menguasai diri saya, sehingga saya mampu mengetahui apa yang dikatakan Allah tadi, apa yang dikatakan rahasia tadi. Ya, makanya kalau kita masih manusia ya nggak tahu. Ya, tapi apabila manusia itu sudah dikuasai oleh Robil alaminnya atau kekuasaan kepada alamnya diri kita ini,
Ini yang dikatakan sudah dikuasai oleh Allah. Makanya kalau sudah dikuasai oleh Allah, apa aja yang kita tidak tahu, semua Allah tahu. Ya. Makanya rahasia bagi Allah beda dengan rahasia bagi umat. Ya, rahasia bagi Allah adalah kodrat. Ya, sementara rahasia bagi umat adalah sesuatu yang kita tutupi. Ya, Masya Allah, contohnya gini. Ya, ini sebenarnya saya sudah berikan kiasan berulang-ulang untuk kita bagaimana mampu merangkai, ya, apa yang dipahamkan. Ya, kita mampu merangkai dulu ya, jangan dulu mampu memahamkan. Ya, jangan dulu mampu kita paham di sini. Ya, mampu merangkai dulu, dia menjadi sebuah skrip. Ya, nah, baru kita baca ulang-ulang tuh. Ya, jangan kita memaksakan diri kita paham. Ya, makanya Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya aku mendapati kamu bingung. Ya, tapi bagaimana kebingungan itu, sahabat beriman, dengan kita mencari, ya, dengan kita yakin sesungguhnya di dalam kebingungan itu ada sebuah hidayah yang memang sudah diberikan oleh Allah, yang memang bagaimana Allah sudah menanti di situ untuk memberikan kita hidayah. Tapi kalau kita terbuai dengan bingung, dengan rasa bingung, ya, kalau kita terbuai dengan rasa bingung, kita terbuai dengan akal, pikiran, kemanusiaan, ya, makanya orang-orang begini kalau tidak mampu memahami, ya, mencacilah dia, memakilah dia, ya, itu tidak benar, itu yang disampaikan sesat, itu karena apa? Dia bermain dengan akalnya di situ, ya, sehingga akalnya tidak mampu memahami, ya, tidak mampu memahami. Makanya pemahaman begini dia bersekutu dengan akal manusia, ya. Makanya Al-Quran itu ada alif, lam, mim, ya, ada akal, iman, dan ilmu, ya. Akal baca ayat dan arti, itu qiraat dan qiraat, itu tafsir namanya, ya. Iman mengkaji, ya, mengkaji sesuatu di dalam Al-Quran, nah, itu dikatakan iman. Nah, ini potensinya dia syariatnya hakikat, ya, seperti cakman, nah, itu syariatnya hakikat tuh, ya. Kalau sudah ilmu, ini kita mencari tersiratnya Al-Quran menjadi kulima petunjuk diri kita. Ini ilmu namanya. Nah, ini yang dikatakan dalil. Ini yang dikatakan kebenaran. Ya. Dalil di dalam Al-Quran itu bukan dalil, itu firman, petunjuk namanya. Kalau di hadis itu namanya sabda, nasihat namanya. Ya. Nabi kita menasihati kita harus begini, itu ya dikatakan akidah. Ya. Al-Quran dia artinya Al-Quran yang memberikan kita petunjuk, ya, petunjuk untuk menjadi sebuah ilmu di dalam diri kita. Ya, nah, gitu sahabat beriman. Makanya saya kiaskan lagi, seandainya yang kosong ini di depan, ya, ini di depan kamu ini, kamu pandang di depan ini kan kosong ini, ya, kamu nggak melihat apapun di depan, ya, nah, kosong, halus, ya, ya. Jadi kita yang kosong ini, ya, nah, ini yang di kosong ini, yang kosong kita lihat di depan, kita di sini pasangkan mata, ya, kita pasangkan telinga, ya, kita pasangkan mulut, kita pasangkan kepala, kita pasangkan kaki. Nah, berarti bentuk dia manusia tuh, ya, padahal dirinya adalah kosong, tetapi sudah dipasangkan yang mata tadi, telinga tadi, ya, basironnya dipasangkan, samiunnya dipasangkan, ya, maka wujud yang berdiri itu menatap sesuatu yang terlihat di dalam itu.
Ya, makanya yang di dalam itu dia melihat dirinya sendiri tuh. Ya. Yang di dalam itu yang melihat, ya, dia melihat diri zohirnya. Ya, itu yang dikatakan sifat zohir bagi Allah. Ini yang dikatakan an'amta alaihim, ya, atau dikatakan diri diri rahasia, diri ihsan yang harus dipakai saat kita menjalankan amanah marifatullah. Ya, makanya jangan asal kita memakai diri, ya. Ya, makanya setelah diri itu dipasangkan yang mata tadi semua, ya, dia akan menjadi sebuah kodat, iradat, sama, basar, kalam, hayat, ya. Dia sudah bergerak, dia sudah melihat, padahal yang bergerak, yang melihat, yang berbicara semua ada di dalam, ya. Semua ada di dalam, ya. Makanya di situ barulah kita menatap siapa yang nyata yang duduk ini sekarang, ya. Siapa yang nyata yang duduk melihat HP ini sekarang? Siapa yang nyata yang duduk ini live sekarang? Ya, bukankah ini yang terlihat? Bukankah yang di atas itu yang dipasangkan tadi kepada yang kosong itu yang melihat? Ya. Makanya dengan kejadian inilah yang akan menjadi zikir bagi diri kita. Ya, senantiasa kita memandang ke dalam, ya, kita melihat diri kita, ya, itulah yang di dalam, ya. Kita memandang ke dalam, itulah yang di luar. Artinya kita hidupnya sudah terbalik, ya. Zohir menjadi batin, batin menjadi zohir. Ya, kalau hidup kita sahabat beriman, ya, kalau hidup kita, ya, zohiri ini sudah menjadi batin, batin ini sudah menjadi zohir, itu jangankan anjing, ya, jangankan manusia, alam semesta pun, langit dan bumi itu tunduk kepada kita. Ya, karena apa? Inilah yang dikatakan Allah rahmatan fil alamin. Ya, Tuhan, ya, Allah Tuhan sekalian alam. Ya, Allah sebagai Tuhan untuk sekalian alam semesta. Makanya dia mengatakan alhamdulillahi robbil alamin. Ya. Ya, seluruh sekalian alam. Ya. Tapi kalau hidup kita sudah terbalik. Ya, tapi kalau belum terbalik, ya, jangankan manusia, anjing pun melihat kita itu menggonggong diri kita. Nggak takut dia. Ya, makanya turunlah Al-Qur'an mengatakan, ya, sesungguhnya aku telah menundukkan kau antara sesungguhnya aku telah menundukkan engkau langit dan bumi, ya, dan itu ada tanda-tanda kebesaranku bagi orang-orang yang berpikir. Dia sudah menundukkan langit dan bumi, akhirnya langit dan bumi menurunkan keberkahan dari langit, ya. Sudah sibuk langit, ya, kalau kita bermunajat, ya Allah, ya, pengen masalah saya terselesaikan, alam mulai sibuk mendengar apa yang kita hajatkan, ya. Akhirnya apa, segala urusan dimudahkan, ya. Ya, rezeki dimudahkan, keberkahan dimudahkan, hidup pokoknya semua sudah dimudahkan. Kenapa? Kehidupan kita sudah terbalik. Ya. Ini yang dikatakan laisa, ya. Udah nggak ada lagi yang mensetarakan dirinya. Ya, sudah diserahkan semua. Ya, semua sudah diserahkan hanya untuk Allah semata. Ya, sudah tubuhnya Allah, penglihatannya Allah, ya. Jadi tubuh ini setiap dia bergerak, memberi atau membantu, semua sudah Allah. Ya, makanya yang dikatakan laisa itu tidak ada lagi kita di situ. Ya, kalau kita masih nongol di situ, di tubuh itu kita masih merasa memiliki, berarti Allah belum laisa.
Ya, masih ada yang menyetarakan dirinya. Yang menyetarakan siapa? Ya dirimu itu. Allah Maha berilmu, kamu merasa berilmu. Ya, Allah Maha memberi, kamu merasa memberi. Allah Maha kuat, kamu merasa kuat. Allah Maha suci, kamu merasa paling suci daripada orang lain. Allah Maha benar, kamu merasa kamu yang paling benar. Ya, Allah Maha mulia, kamu merasa mulia sehingga kamu jijik kepada orang lain. Ini sifat mempersekutukan Allah. Ini yang dikatakan kafir sindik namanya. Ya, kafir sindik itu kafir batin. Ya, kalau sudah kafir batin, ini yang kotor-kotor jiwanya. Kalau yang sudah kotor-kotor jiwanya, inilah syirik. Kalau sudah syirik, inilah najis. Ya, gimana sih kalau kita melihat najis itu? Gimana sih kalau kita melihat najis itu? Jijik kan? Sama dengan Allah tuh melihat kita. Ya, kalau kita menduakan Allah dengan diri kita, Allah itu melihat kita seperti najis. Ya, jijik dia. Ya, dia tidak mau hadir dia. Makanya dia katakan di dalam kursinya, kalau kamu ada, saya tidak ada. Ya, kalau kamu tidak ada, saya ada. Makanya dalam syair-syair sufi itu mengatakan, ya, apabila cinta ini kamu tidak hadirkan di dalam dirimu, cinta ini akan menjauh dari agama. Ya. Tapi apabila kamu bagaimana menumbuhkan cinta ini, saya akan dekat dengan agama. Makanya adab yang paling tertinggi marifat itu adalah orang-orang yang sudah tidak melihat dirinya lagi. Ya, bukan Tuhan wujud diri kita. Ya, bukan Tuhan memakai diri kita, tapi ada wujud yang dijadikan berupa diri. Yaitu dirinya Tuhan yang dilihat, dan orang yang melihat adalah orang yang tak melihat dirinya lagi. Ya. Barang siapa yang tidak mampu memandangku di dunia, ya, barang siapa yang tidak pernah melihat aku di dunia dengan mata hatinya, kata Allah, ya, barang siapa yang tidak mampu memandangku dengan mata hatinya di dunia, kata Allah, dia akan dibutakan matanya di akhirat untuk memandang wajahku. Seakan-akan Allah di sini dia menegaskan untuk kita mengenalnya, untuk kita melihatnya. Ya, kalau dengan ayat begitu sahabat beriman, berarti kita harus melihat, harus menyentuh, harus merasakan, harus berhubungan, harus mengalami. Ya, sebagaimana kita duduk sebagai pensaksi kebesaran Allah itu. Disitulah kita mulai menghilangkan keakuan kita. Ya, hanyalah keakuan Allah. Setelah kita ingin melihat warabil alamin warabika, kita ingin melihat lalu siapa yang terlihat. Ya, di situ ada wujud, bukan maujud, tetapi sebuah wujud yang di dalam dirinya yang kosong tadi. Ya, maka inilah yang menjadi marifatullah. Kenapa? Karena diri marifatullah itu adalah diri berkodrat, tidak berurat dan tidak berdarah. Ya, makanya orang yang marifat tidak lagi melihat dirinya lagi, melainkan melihat asmanya Allah, yaitu husnanya Allah, atau dikatakan hidupnya Allah. Ya, itulah sebuah wujud diri, dari diri yang halus, tetapi itulah yang dikatakan annal-hu haq, itulah diri yang al-haq, al-malikul hakul, al-hakul mubin, itulah diriku yang nyata. Yang nyata itulah yang harus dilihat. Yang nyata itulah harus kamu imani. Yang nyata itulah yang kamu harus pegang. Isbatul yakin. Ya. Dari diri yang tidak nyata, harus kamu yakin, mampu memandang yang ada dari ketiadaan, yang ketiadaan tadi menjadi ada. Itu wajibul wujudnya sudah mantap. Duduknya sudah wali wujud namanya. Wali wujud itu bukan wali kemana-mana ya. Wali untuk diri kita.
Ya, makanya buang di situ minal jinnati wanas, ya, min saril waswasil kanas, buang 3 kebatilan di dalam diri manusia. Ya, apa yang dinaikkan hamba Allah, yang kamu naikkan di dalam dirimu adalah Rabbil alamin, Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, bangkitkan yang 3, Rabbani, Ruhani, Nurani. Itulah Allah. Ya, Masya Allah. Ya, jangan lagi kita di sini, aduh, itu saya tidak mampu hamba Allah, itu kecuali Nabi. Ya, itu kecuali wali. Ya, kita sebenarnya sahabat beriman tidak ada diberikan hak kita itu untuk mengatakan sedemikian. Ya, tidak ada manusia itu diberikan hak untuk berbicara bahwa dirinya itu awam. Ya, tidak ada alasan bagi manusia. Ya, tapi bagaimana Allah menyuruh kita untuk wajib berilmu? Ya, tidak ada alasan di situ. Ya, kenapa? Karena ini semua untuk kebaikan diri kita masing-masing. Ya, untuk kebaikan diri kita masing-masing, bukan kebaikan dirinya Tuhan itu. Ya, dia sudah jadi Tuhan. Untuk kebaikan dirimu. Ya, makanya dikatakan di dalam Al-Quran, ya, katakanlah kalau ada yang bertanya tentang aku, katakanlah sesungguhnya aku dekat daripada urat lehermu. Ya, barang siapa yang berdoa kepada aku, akan kukabulkan. Nah, tapi kita kan terbalik, ya, terbalik, mencari rezeki banting tulang, lupa Allah. Ya, padahal kita dengan hanya cukup berjumpa dengan Allah, hanya cukup kita bertemu dengan Allah, Allah akan memberikan segalanya. Ya, tidak percaya, yakin, harus yakin, ya. Duduk-duduk kita nongkrong di warung kopi bareng-bareng sama teman. Ya, lagi nganggur-nganggurnya, tiba-tiba ada yang nelpon, hamba Allah ada kerja. Masya Allah. Ya. Ya, Bang Rental, ya. Kamu bisnis apa? Gabung yuk dengan bisnis saya ini. Karena apa? Rezeki yang di luar itu sudah pada ikut. Sudah ada pasangannya di dalam diri. Ya. Kenikmatan di luar sudah pada ikut, rahmat di luar sudah pada ikut, karena sudah ada rahmat di dalam diri. Iya, siap Bang Hamba. Iya, Masya Allah. Ya. Hanya satu rahasianya, cukup kita tadi, ya, terbalik hidupnya, ya. Makanya kalau orang yang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, weh, itu mantap tuh, ya, sudah makomnya sudah paling tinggi itu. Kalau orang yang sudah berani mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, itu makomnya luar biasa dia, ya. Zat hamdu menuju kelilahnya, ketuhanannya, untuk menggerakkan tubuh alam ini, ya, menguasai Robil alam alamin. Ya. Makanya kalau orang yang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, itu saya dengar dari jauh, Masya Allah, makomnya orang ini luar biasa. Ya, tapi kalau kita hanya mengatakan tanpa makom, ini tidak akan menjadi satu keberkahan kalam itu. Makanya kalam ini harus dihidupkan. Yang dikatakan menjadi ismi tadi, ya, bi ismi tadi, bismillahirrahmanirrahim tadi, ya, asma menjadi ismi dan asma kalau digabungkan menjadi isim, ya. Isim itu sudah kodatnya Allah. Karena apa? Karena nama sudah hidup, ya. Alif lam lam ha, Allah sudah hidup di dalam diri kita. Allahu Akbar sudah hidup di dalam diri kita. Bismillah sudah hidup di dalam diri kita. Itulah yang dikatakan kauliyah. Kauliyah itulah munajat, munajat itulah wahyu. Itulah Al-Quran yang awal yang pernah diturunkan, ya. Itulah Al-Quran yang awal diturunkan.
Al-Quran itu diturunkan tidak bertulis ya, tidak bertulis, dia tidak keluar dari rumput, tidak keluar dari cahaya, tidak ya, dia tidak terbentuk apapun. Itu dikatakan kalamullah. Kalau di dalam diri manusia itu dikatakan gelombang ya. Apa itu gelombang hamba Allah? Itulah keinginan ya. Keinginan ini biar terbentuk bagaimana sebaik-baiknya keinginan, berarti harus menuju apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, qabla mutu anta mutu, matikan dirimu sebelum engkau mati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, jadi kita hanya bagaimana berupaya untuk kita membalikkan hidup kita. Apakah kita mampu zohir ini kita membatinkan, batin kita ini apa kita mampu menzohirkan, biar dia menjadi diri an'am ta'alaihim. Nah, an'am ta'alaihim wairil maudubi alaihim walau dualin. Diriku, amin, diriku katanya. Ya, cukup begitu. Barang siapa ingin mendapatkan keberkahan hidup, barang siapa ingin mendapatkan bekal kehidupan, pokoknya semua rezeki dikejar semua apa. Ya, alam semesta tunduk. Begitu. Itu intinya, rahasianya. Makanya butuh yakin. Ya. Butuh keyakinan. Makanya keyakinan ini bukan langsung terbentuk, ya. Nah, keyakinan ini bukan langsung terbentuk. Mesti harus semangat, keinginan harus sesuai dengan kehendak harus sesuai dengan bagaimana dengan perbuatan harus sesuai dengan kehendak harus sesuai dengan keinginan. Ya, sudah selaras. Tapi kuncinya bagaimana kita harus dulu berbuat dengan artinya kita harus dulu biar artinya kita menuju kepada fanafila, ya, mematikan diri kita, ya, artinya mematikan diri kita itu membersihkan perbuatan-perbuatan kita, memperbaiki perbuatan-perbuatan kita, ya, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itulah sifat salah satunya, ya. Ya, menuju fanafila itu menuju mematikan kemanusiaan, ya, menuju mematikan kemanusiaan. Makanya kalau sudah kebiasaan ini sudah hadir, ya, ini akan satu jalan dengan kehendak akan satu jalan dengan keinginan, ya. Makanya Ayang Bajul tadi mengatakan, ya, tidak perlu lagi dikatakan dia bagaimana, ya, tangan itu dia mengambil ini lalu makan, ya, itu, ya. Saat kita lapar, siapa sebenarnya yang berkeinginan di situ? Ya, sehingga sifatnya ini, ya, dia menggerakkan tubuhnya, ya. Dia mengikuti perintah keinginan tadi. Sehingga sifat ini dia bergerak kepada zatnya, dia bergerak kepada alam, sehingga dia mengambil piring, mengambil sendok, dan dia makan. Ya, itu dikatakan kita bagaimana sudah berhubungan, bagaimana kita sudah mengalami, bagaimana kita sudah merasakan. Ya, tauhid, tafrid, dan tajrid. Ya, makanya Allah itu Tuhan, ya, makanya Tuhan itu yang bernama Allah itu yang membuat benar itu adalah dirimu, ya. Yang menghadirkan itu sebenarnya adalah dirimu. Yang membenarkan adanya Tuhan yang bernama Allah itu adalah dirimu. Ya, kalau kamu ada di situ dia nggak ada, ya. Kalau kamu nggak ada dia pasti ada. Kamu yang harus meyakinkannya, ya. Makanya memang harus butuh perjalanan, ya. Tergantung dari makom kita, tergantung dari kebersihan kolbi kita. Makanya jangan cuma hanya kita berjalan,
ya, sambil kita bagaimana sa'mina watona, ya, kita taharokan kolbi kita, ya, biar alam-alam malakut itu tunduk, ya, alam-alam malakut, alam-alam apa namanya, alam-alam kehidupan, ya, alam-alam kehidupan itu seperti apa? Amarah, ya, amarah, nafsu, itu semua sifat-sifat makhluk, ya, berakal, amarah, nafsu, ya, semua tempatnya di alam malakut, ya, rakus, kikir, ya, orang bilang kedekut, ya, pemalas, macam-macam, ya. Makanya semua potensi dengan kita bagaimana menzikirkan, ya, taharo kolbi namanya, membersihkan hati kita untuk kita menundukkan alam malakut di dalam diri kita, ya, alam sumber kehidupan, ya. Makanya ruh-ruh itu, semua ruh kehidupan di dunia ini terkumpul di sini, ya, semua terkumpul di kolbi kita. Ini yang dikatakan alam malakut, alam sumber kehidupan. Makanya kita ini hidup, ya, kita ini adalah sumber kehidupan, ya, kita inilah yang mengadakan mereka itu hidup, ya, kita ini hidup, ya, bukan kehidupan. Kita inilah yang menjadikan semua itu ada, yang hidup ini. Itulah yang dikatakan ruha, ya, ruh makhluk, ya, begitu sahabat beriman. Ini dikatakan alam malakut, itu yang harus kita tundukkan, ya, biar kita walaupun kita sudah tinggi ilmunya tapi tidak bersifat iblis, ya, bersifat setan, ya. Makanya banyak manusia yang begitu, ya, mukanya manusia tapi sifatnya iblis, sifatnya setan, pemikirannya makhluk, ya, begitu, karena dia tidak mampu menundukkan alam malakut, ya. Alam malakut ini terkumpulnya semua ruh-ruh, ya, ruh apa, ruh hewan, ya, ruh singa, semua, ya. Makanya kalau kadang-kadang itu kalau kita tidak mampu, ini akan muncul di sifat-sifat kita, ya. Kelihatan dia bagus, alim, ya, tapi dia bicaranya itu ngelantur gitu, ya. Suka marah-marah, suka mencaci, suka memurkai. Itulah orang-orang yang tidak mampu menundukkan alam malakut, ya. Dia Islam tapi tidak mampu menundukkan alam malakut, makanya muncul perkataan, padahal kalau kita tanya agama Islam, ya. Makanya sahabat beriman, kalau kita harus membersihkan taharu kolbi kita, ya. Jadi jangan cuma kita menuju alam fanafila, ya, taharu kolbi, taharu makom. Taharu makom apa? Taharu syariat kita sebagai jasad kita, ya, bersihkan rasa kita sebagai hakikat, ya. Taharu kolbi sebagai tarekat, ya, taharu marifat, ya. Taharu marifat sebagai wujud kita semuanya, ya, itu dikatakan taharu makom, ya. Itu yang harus kita bersihkan, ya. Biar kita tidak gampang ditundukkan, ya, ditundukkan makhluk. Makanya makhluk itu sahabat beriman, ya, keakuan itu luar biasa, ya. Itu yang harus kita perbaiki, ya. Jadi kita untuk menuju fanafila, ya. Fanafila ini alam bako, ya, alam kekosongan, ya. Jangan kita bilang tidak mampu, ya, harus mampu, ya, harus mampu. Jadi walaupun kita tidak seperti wali, walaupun kita tidak seperti para ulama, ya, ataupun seperti nabi, ya, tapi terpentingnya walaupun sedikit lah, ya, terpentingnya walaupun sedikit kita ada pegangan bekal di situ, ya, daripada tidak ada sama sekali, ya, begitu sahabat beriman. Itulah pentingnya ilmu, ya, karena tidak ada yang mampu, ya, tidak ada yang mampu membuka pintu surga, dan tidak ada yang mampu bagaimana memadamkan api neraka selain ilmu itu sendiri. Ilmu itu, ya, al-ilmi, ya, al-ilmi itu nama Allah, ya, berarti Allah sendiri, ya. Makanya jangan kita menafi-nafikan ilmu, ya. Ya, mungkin bisa bertanya, ya, silakan bertanya yang apa yang disampaikan tadi.
Masya Allah, berkah selalu Pak Guru. Amin, Allahumma amin. Hatta. Coba Hatta itu bersuara. Assalamualaikum Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Dari mana? Dari Lombok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nepi dari mana? Tinggal di Jakarta. Oh iya. Bisa ngerawat nih. Silakan yang di bawah mungkin bertanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Raden. Mungkin Pak Guru mau rehat, Pak Guru? Belum kan Evi? Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Tapi dengan topik yang diberi apa yang disampaikan tadi. Hatta nggak boleh bertanya karena kamu sudah pinter. Yang lainnya aja. Silakan yang lainnya. Iya, kalau nggak ada yang bertanya ya, saya sedikit mengulang ya. Saya sedikit mengulang sebenarnya dari mana sih yang dikatakan 6.666 pada